Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Azhari dengan NIM 087 dari kelompok 9. Kali ini saya akan membahas analisis supply chain management dari PT Indofood CPP Suksi Makmur Tbk. Next. Jadi masuk ke pendahuluan. Jadi industri makanan dan minuman itu sudah menyumbang 36,23% ke PDB, yaitu produk domestik bruto. Nah, terus juga PT Indofood ini sebagai pemimpin pasarnya. Kenapa? Karena dari mie instan mereka sendiri, yaitu Indomie, sudah menguasai 74% di pasar mie instannya. Terus juga walaupun maksudnya Indofood ini sudah menawarkan 40 produk mereka, tetapi tetap saja Indomie ini yang paling utama, yaitu di divisi noodle. Nah, next. Lanjut ke peta persaingan mie instan di Indonesia. Ya, kalian bisa lihat sendiri, Indomie ini paling tinggi persennya karena dia paling laku lah dari 40 merek lainnya. Jadi ya di pasar mie instan ini yang diambil, dan ini datanya dari Kemenperin tahun 2019. Next. Nah, lanjut ke metode penelitian. Jadi metode penelitian ini kita menggunakan metode gabungan, yaitu studi literatur dan studi deskriptif. Kenapa? Karena ini bisa memberikan gambaran langsung lah tanpa melakukan eksperimen. Terus juga ini sudah relevan dan juga efektif lah. Terus di objek penelitian, jadi objek penelitiannya itu PT Indofood CPP itu sendiri. Nah, jadi kita ini menganalisis seberapa aktivitas sih SCM-nya tuh, dan juga tantangan apa sih yang dihadapi sama PT Indofood itu. Next. Nah, jadi di analisis dan hasil ini, nah ditunjukkanlah bahwa PT Indofood ini sudah menerapkan strategi rantai pasok yang sudah terintegrasi dan juga sudah diversifikasi pemasok dan optimasi distribusi untuk menjaga kelancaran pasokan dan ketersediaan produk. Jadi strategi ini yang mendukung Indomie itu mendapatkan 74% itu. Next. Nah, di hasil dan pembahasan. Next. Nah, kita bahas di analisa proses supply chain manajemennya. Jadi di PT Indofood sendiri itu punya rantai pasok yang terintegrasi dan efisien. Jadi dalam produk si mie instan ini mulai dari pemasok bahan baku hingga distribusi ke konsumen. Terus juga SCM Indofood ini berfokus pada stabilitas pasokan, yang efisiensi produksi, dan juga yang tepat waktu distribusinya. Jadi untuk memastikanlah kelancaran operasional yang untuk memenuhi permintaan pasar. Next. Nah, ini kan bisa lihat proses rantai pasok PT Indofoodnya. Yang pertama itu dari supplier, yaitu bahan-bahan baku mereka. Nah, terus lanjut ke warehouse, itu tempat penyimpanan gudang-gudangnya. Nah, lanjut ke produksi. Nah, jadi produksi ini setelah dari warehouse akan dibuat lagi lah bahan baku itu menjadi mie instan. Terus lanjut ke pengujian. Pengujian ini untuk mengecek lah apakah ini sudah bagus bahannya, sudah layak. Terus lanjut ke pengemasan. Pengemasan ini tempat pembungkusnya lah. Jadi setelah diuji, lanjutlah pengemasan. Nah, setelah dikemas, maka lanjut ke distribusi. Nah, jadi setelah dari distribusi lanjut ke retail untuk dikirimkan ke ya kayak Indomaret, Alfamart gitu. Nah, jadi setelah dikirim dari retail itu lanjut ke penjualan. Nah, penjualan ini dari konsumen. Next. Nah, jadi kita bahas lagi efektivitas SCM PT Indofood. Nah, jadi Indofood ini sudah menerapkan lah metode ERP dengan berbasis aplikasi SAP R3. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan perencanaan produksi, terus pengelolaan persediaan dan distribusi. Jadi sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan respon terhadap permintaan pasar. Nah, ERP ini apa sih? ERP itu Enterprise Resource Planning. Jadi itu sebuah metode ya. Nah, terus kalau SAP ini adalah aplikasinya, perangkat lunaknya. Next. Nah, jadi ini adalah manfaat dan dampaknya. Jadi kita mulai di manfaat terlebih dahulu. Jadi yang manfaat itu ada integrasi data. Jadi ERP ini menghubungkan produksi, keuangan, dan juga distribusi untuk keputusan lebih cepat. Terus yang kedua ada efisiensi operasional. Jadi mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas lah, tapi secara otomatis. Nah, terus yang ketiga ada optimasi persediaan. Nah, ini adalah stok real time lah, tapi dipantau. Nah, terus yang keempat itu ada layanan pelanggan. Nah, jadi respon lebih cepat meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi kalau kita responnya lebih cepat ke konsumen, otomatis konsumen senang kan. Jadi kalau kalian lambat sama aja, konsumen pasti nggak senang. Nah, terus dampak implementasinya, nah itu pengurangan biaya. Jadi
optimalisasinya tuh bisa mengurangi pemburuan dan biaya yang dikeluarkan lah. Nah, terus akurasi data. ERP itu menyediakan data rantai pasok yang akurat dan real time. Terus yang ketiga, data terstruktur memungkinkan analisis pasar dan penilaian produksi. Jadi sudah diprediksi lah apa sih yang tren di sekarang itu. Jadi menyesuaikan lah produk mereka itu. Next. Jadi kesimpulan itu PT Indofood ini efektif lah berkat pengelolaan yang baik dan teknologi ERP tadi yang meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan serta juga memperkuat posisinya di pasar domestik dan internasional. Oke, itu saja. Jika ada yang ditanyakan tolong WA. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin masalah. Gantiin aja aku jadi satu. Yang terakhir Kirim di WA. Mati kan? pakai beda. Siapin lepas nih.